Ya, shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan, pesan Tuhan yaitu fokus dengan tuntunan Tuhan. Jangan biarkan musuh mendistraksinya. Ya, itu yang menjadi judul pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Fokus dengan tuntunan Tuhan. Dan jangan biarkan musuh mendistraksinya, ya. Diambil dari 1 Samuel 24 ayat yang ke 5 kalau yang di ini ya di bahasa Indonesianya. Lalu berkatalah orang-orangnya Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam, ya. Nah, ini yang jadi dasar firman-Nya, ya. Nah, bahwa Pak Ishak juga udah menyampaikan bahwa kisah Daud dikejar-kejar sama Saul ini bukan semata-mata tentang iri hati, ya. Bukan masalah iri hati dan tentang masalah kedudukan atau kekuasaan, ya. Nah, tapi ini tentang persoalan yang jauh lebih besar dari apa yang dapat dilihat oleh mata, ya, oleh kasat mata. Yaitu bagaimana iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan, ya. Iblis berusaha untuk menggagal. Jadi karena gini, kalau kita baca ya, cuman timbang seorang raja, cuman timbang dengar Saul mengalahkan beribu-ribu ya, beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksana, cuman timbang segitu, sampai segitu sakit hatinya pengen, masa sampai kayak gitu aja tinggal manggil Daud, sini, lu jangan lagi berkuasa ya, lu mesti menghilang dari dunia misalnya. Cuman begitu doang, tapi kenapa harus dikejar-kejar, mau dibunuh gitu. Ini kan kalau bukan kerjaannya iblis, karena gini, setan itu tahu banget ya bahwa dari keturunannya Daud akan lahir seorang Mesias, betul nggak? Dia tahu pasti akan lahir seorang juru selamat. Nah, makanya bagaimana dia dikejar-kejar untuk dibunuh, karena iblis itu selalu bekerja gini, ada janji Tuhan, dia tahu ada janji Tuhan, dia harus hancurkan dari akarnya. Akarnya mesti hancur dulu nih, supaya apa? Supaya nggak bisa berkembang lagi. Nah, sama waktu Yesus lahir pun juga, sebelum Yesus lahir pun juga dia berusaha untuk menghancurkan itu pakai berbagai cara supaya akar janji itu tidak pernah bertumbuh, tidak pernah ada, ya. Nah, jadi itulah cara kerjanya, dia menghancurkan akar janji Tuhan. Nah, Daud ya, kalau kita lihat bahwa kisah ini Tuhan kasih kita sebuah gambaran, ya. Karena lewat kisah ini sangat mudah untuk kita, lebih mudah untuk mencerna, ya. Nah, jadi lewat kisah ini Tuhan kasih sebuah gambaran tentang bahwa Daud itu adalah orang yang lagi berjalan di dalam rencananya Tuhan, betul? Nah, orang yang lagi berjalan dalam rencananya Tuhan, orang yang lagi giat-giatnya di dalam pekerjaannya Tuhan, orang yang mungkin baru bertobat dan lagi mau mengalami pertumbuhan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ini sebuah gambaran orang yang lagi betul-betul mau berjalan mengiring Tuhan dengan segenap hati. Nah, ini Daud lagi mau menggenapi rencana Tuhan. Nah, di dalam hidup kita nih, sebagai orang-orang yang dari sekian banyak manusia di atas muka bumi ini, kita diselamatkan. Artinya di dalam kita pun juga ada rencana Tuhan yang luar biasa, betul? Ada rencana, makanya Tuhan selamatkan itu pasti ada rencananya. Dan iblis tahu itu. Ya kan? Nah, bagaimana iblis berusaha juga dengan segenap kekuatannya, dia juga mau menggagalkan rencana yang Tuhan taruh di dalam setiap anak-anak Tuhan. Nah, karena dia pengen menghancurkan sampai akarnya, dia pakai berbagai cara. Nah, kemana sudah disampaikan berbagai cara. Apalagi pakai siapa aja yang dia bisa manfaatkan, ya. Jadi kalau orang, saya lebih suka mengatakan memanfaatkan orang. Dia bisa pakai cara kotor,
cara kasar sampai cara halus. Dia pakai berbagai cara dah pokok supaya tujuan dia tercapai. Ya. Nah jadi ya ini dia menggagalkan dengan secara frontal, dia menggagalkan, dia bisa menggagalkan dengan cara melemahkan, dan dia bisa menggagalkan dengan cara apa? Distraksi. Nah ini yang Tuhan lagi ingetin sama kita. Nah dengan cara distraksi, fokus dengan tuntunan Tuhan, jangan biarkan musuh mendistraksinya. Nah distraksi ini adalah serangan iblis terselubung. Yang kadang-kadang orang percaya gak sadar dia lagi mau dihancurkan lewat distraksi ini. Nah makanya ini yang jadi pesan Tuhan supaya kita hati-hati. Karena distraksi itu iblis bekerja secara terselubung, kita aja gak sadar. Nah lewat kisah Daud ini kita lihat bahwa waktu Daud, kalau kita lihat ya karena kita baca ya, jadi kalau kita lihat waktunya, sebenarnya waktu Daud sampai di En-Gedi ya kalau nggak salah di En-Gedi ini ya, di mana Saul ada di situ juga lagi mau buang air ya. Sebenarnya ini tinggal selangkah lagi Daud jadi raja. Tinggal selangkah lagi jadi raja. Nah disitulah orang-orangnya Daud, nah ini bukannya bilang orang-orang prajurit-prajuritnya Daud, dibilangnya orang-orangnya Daud. Orang-orangnya Daud ini adalah orang yang sangat dekat secara emosional, secara fisik dengan Daud. Ini bukan orang-orang biasa, orang-orangnya Daud. Orang yang bersama-sama dengan Daud sekian lama. Orang-orang yang pernah ada di gua Adulam, yang dalam keadaan diproses dalam segala kesusahan, semua ada bersama Daud, dan bagaimana Daud menjadi mentor, menjadi pemimpin bagi mereka. Ini orang-orang yang punya kedekatan yang luar biasa. Orang-orang yang mengalami susah dan duka bersama-sama. Saudara tahu berapa lama Daud dikejar-kejar sama Saul? Kira-kira ada yang tahu nggak? Daud dikejar-kejar sama Saul berapa lama? 2 tahun? Bukan. 10 kurang lebih 10 sampai 13 tahun loh. Ini kalau di film-film nih, kalau saya membayangkan ya, ini dia dikejar-kejar sama kerajaan, sama pemerintah. Ini bukan perkara yang mudah. Pemerintah nih ngejar-ngejar. DPO dia. Dikejar-kejar sampai rajanya aja turun tangan. Nah ini selama belasan tahun Daud dan orang-orangnya bersama-sama ini ngalamin suka duka, ketakutan sama-sama bersembunyi karena takut ditangkap sama Saul. Ini perkara yang melelahkan loh. 10 sampai 13 tahun itu perkara yang melelahkan. Nah sampai ada satu titik, ada peluang, ada kesempatan, dan orang-orangnya Daud itu bilang, ini waktunya Tuhan. Lihat si Saul lagi pup. Ini saatnya loh, ini kesempatan loh. Nah lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud. Orang-orangnya yang tadi yang bersama-sama itu, yang punya kedekatan emosional segala macam, yang susah senang bersama 10 sampai 13 tahun. Lalu dia bilang gini, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Nah, dikatakan Tuhan kepadamu ya. Sesungguhnya aku, Tuhan ya, menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Nah, artinya kan orang-orangnya Daud ini pengen saatnya lu bunuh dia. Begitu dia dibunuh, waduh udah langsung jadi raja. Kan sebenarnya itu yang ada di otaknya orang-orangnya Daud. Jadi gini loh, ini orang-orangnya Daud 10-13 tahun itu tidak mudah. Ada kelelahan, ada saat dimana aduh udah deh pengen selesai. Saul ini mesti mati ini. Nah tapi apa yang dilakukan oleh
oleh Daud. Daud bilang dia cuman motong puncak jubahnya. Lalu dia bilang dia gak akan pernah menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Kan ini kan satu pikiran orang-orangnya Daud pikir, aduh kenapa melakukan hal yang seperti yang sebodoh itu gitu ya. Nah tapi inilah makanya ya, sekeliling kita bisa ngomong apa aja, mendistraksi kita dengan cara apa aja. Nah kenapa sekarang pertanyaannya gini, kenapa orang-orangnya Daud bisa mencoba untuk melakukan hal yang di luar rencana Tuhan. Kalau begitu dia membunuh Saul, hari itu dia bunuh Saul, padahal dia selangkah lagi jadi raja, batal, gagal udah. Gagal jadi raja, dan itu kisah ini nih, sejarah Bible ini, semua ceritanya jadi berbeda. Nah kenapa orang-orangnya Daud itu bisa seperti mendistraksi dengan cara, bukannya berarti orang-orangnya itu jahat loh. Bukannya berarti gak sayang sama Daud. Orang-orangnya Daud ini berani mati loh buat Daud. Waktu Daud haus mereka bisa cari air. Berani berkorban untuk Daud. Jadi bukan orang yang gak sayang. Nah jadi apa yang kita bisa pelajari bahwa gini loh. Kadang-kadang juga dalam hidup sehari-hari kita ketemu ada orang tua kita, anak-anak, pasangan hidup yang ngapain sih? Udah lu teh capek, udah lu teh istirahat, udah waktu orang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, udah ngapain? Kerjaan di rumah juga banyak, udah mendingan lu kayak yang sayang, memang sayang. Nah tapi orang yang sayang ini, orang yang pakai mengatasnamakan sayang, peduli dan perhatian ini, belum tentu orang yang mengerti rencananya Tuhan. Orang yang enggak berpikir tentang rencananya Tuhan yang seperti apa. Jadi sayang itu bisa aja sayang, tapi sayangnya bukan cara Tuhan tapi cara manusia. Nah Daud paham betul nih, untuk menyelesaikan persoalan dia dengan Saul ya. Persoalan ini bukan persoalan tentang iri hati dan masalah kekuasaan atau jabatan. Tapi ini masalah apa? Rencana Tuhan. Dia tahu persis rencana Tuhan tidak bisa diselesaikan dengan cara manusia. Betul? Nah ini yang terjadi pun juga kita pernah tahu kisah bagaimana waktu Yesus mau disalib, ya kan? Nah Petrus bilang, aduh dijauhkan Tuhan, jangan sampai disalib. Lalu Tuhan bilang apa? Yesus bilang apa? Enyahlah kau iblis, engkau batu sandungan. Nah, kita tahu banget kisah itu. Apakah Petrus itu iblis? Bukan. Petrus itu sayang banget sama Yesus karena dia gak mau Yesus sampai mati. Nah tapi kan kalau dia punya rasa sayang tapi tidak selaras dengan jalan Tuhan, kan bisa mendistraksi. Tapi kan Yesus tahu banget itu bukan kehendak Tuhan. Enyahlah kau iblis, setan, engkau batu sandungan bagiku. Engkau penggoda. Nah jadi hal-hal yang kita pelajari bahwa siapa sih orang yang bisa dimanfaatin sama iblis untuk mendistraksi orang-orang yang sedang berjalan di dalam rencana Tuhan. Orang-orang yang satu, dia gak ngerti tentang rencana Tuhan pastinya, betul? Orang-orang yang punya kepentingan buat diri sendiri. Aduh, mestinya kan Yesus jadi raja. Kalau Yesus mati nanti siapa yang jadi raja? Siapa yang bisa membebaskan bangsa Israel dari orang-orang Roma ini? Nah, karena kadang-kadang ada agenda pribadi. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang pertama sampai dan selanjutnya ya. Nah, ini yang kita kemarin juga sempat belajar juga ya, ini Kolose 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, ya, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 2. Pikirkanlah perkara di atas, perkara tentang rencana Tuhan, perkara tentang maksudnya Tuhan, bukan yang di bumi. Nah, jadi kan berarti orang-orang yang ada di dalam, orang-orang yang sudah
diselamatkan ya, tadi orang-orang yang Kolose 3 ayat yang pertama, orang-orang yang dibangkitkan bersama Kristus itu ada dua pikiran. Punya dua pikiran. Ada pikirannya yang memang dia berpikir tentang perkara-perkara di atas. Ada yang udah dibangkitkan bersama Kristus. Ada yang orang udah diselamatkan. Pikirannya tetap perkara-perkara yang di bawah. Perkara-perkara yang di bawah aja. Perkara di bumi. Tentang takut kehilangan. Tentang kalaupun biar mereka berbicara kasih. Kasih yang mereka bicarakan adalah kasih yang di bumi. Bukan kasihnya tentang kasihnya Tuhan. Mereka yang mereka bicarakan pedulinya bukan peduli tentang rencana Tuhan, tapi peduli yang bagaimana dengan aku, bagaimana dengan diriku, bagaimana dengan ini dan itu. Nah, iblis melihat celah. Nah, orang yang mikirin perkara di bawah ini, gue bisa manfaatin nih untuk menggagalkan orang yang lagi berpikir perkara di atas. Jadi iblis itu cuman mencari peluang untuk memanfaatkan supaya cara apapun yang dia pakai bisa menggagalkan orang untuk tidak berjalan di dalam rencana Tuhan. Nah, orang yang seperti apa lagi? Orang yang Tuhan kan bilang carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, orang yang lagi cari itu mau digagalin sama orang yang lagi nggak cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Udah sih ngapain sih pergi penginjilan ke pedalaman, bahaya atau enggak nanti lu teh dibunuh segala macam. Nah, itu kan nggak ngerti tentang kerajaan Allah. Udah ngapain sih peduli banget sama orang itu. Nah, itu kan orang-orang yang nggak ngerti tentang perkara kerajaan Allah. Nah, ini ya orang-orang yang sini bisa dimanfaatin untuk apa? Mendistraksi, untuk mengalihkan. Supaya apa? Ya kelihatannya kayak sayang, kelihatannya kayak peduli, kelihatannya kayak perhatian. Nah, inilah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari juga, nah ini termasuk juga orang anak-anak muda ya, lagi giat-giatnya di dalam Tuhan, punya pacar. Nah, kalau pacarnya nggak di dalam Tuhan, nah makanya ini kan dikatakan, makanya kenapa harus cari pasangan yang seiman, orang yang betul-betul lagi berjalan di dalam visinya Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Kenapa? Karena ini pasangan ini pengaruh-pengaruh yang nggak baik inilah yang kadang-kadang bisa mendistraksi orang yang lagi giat-giatnya di dalam Tuhan. Orang yang lagi sungguh-sungguh bertobat dan lagi mau berjalan memperbaiki diri, membenahi diri. Ini kan bisa jadi cong tipo. Betul nggak? Nah, jadi kenapa Tuhan mau ngajarin kita ya jangan cari pasangan yang nggak sejalan sama kita. Secara mata, kasat mata, wow, ini cowok, ini cewek cakep, cantik, nih, wah, banyak duit, kayak, ini. Nah, kalau misalnya kalau orang-orang yang bisa ini tidak pikirannya tidak perkara-perkara yang di atas, kan ini yang bisa mendistraksi, ya kan? Nah, ini yang paling susah jadi orang tua ya. Kalau ngelihat ada pasangan-pasangan anak-anak yang sebetulnya aduh ini teh nggak di dalam Tuhan, tapi gimana ya anak gua teh suka gitu ya. Nah, kadang-kadang kita biarin. Ya itu dia, kadang-kadang makanya sekali lagi saya selalu berpegang gini, jangan sejarah terulang. Kita pernah kawin dengan orang yang salah, jangan biarin anak kita kawin juga sama orang yang salah. Jangan sejarah lagi terulang nih. Kita pernah ngalamin susahnya untuk membuat orang berjalan bersama. Nah itu. Nah jadi, makanya hal yang baik kan bisa dihancurkan oleh sesuatu yang gak baik gitu ya. Nah dari situ ini yang Tuhan ingatkan. Makanya dari pesan Tuhan ini kan ayolah kita cerdas. Nah kalau kita lihat dari Daud. Nah Daud kan gak mudah untuk dipengaruhi. Walaupun mungkin gini, waduh gak enak hati nih. Ini teman-teman yang berkorban nih sama gua nih. Tapi nasihatnya gak diikutin. Padahal aku melihat nih orang-orangku sudah begitu kelelahan, udah begitu patah semangat nih. Nah kan kelihatannya kan kayak Daud jahat, Daud gak peduli. Dia cuma mikirin diri sendiri. Betul, dia mikirin diri sendiri. Dia mikirin rencana Tuhan. Yang jauh lebih besar, yang jauh lebih panjang dari rencana manusia yang hanya apa yang ada di depan mata. Itu tanggung jawabnya Daud. Nah itu juga kan yang harusnya kan kita pun harusnya bisa seperti Daud juga.
punya pertimbangan-pertimbangan yang tidak mudah terdistraksi. Nah, bagaimana sampai Daud nggak terdistraksi gitu? Dia punya keteguhan iman. Dia sangat tahu tentang rencananya Tuhan. Dia sangat tahu, sangat paham kenapa Tuhan pilih dia. Dia sangat paham rencana Tuhan yang Tuhan mau pakai hidup dia. Rancangan Tuhan, tujuan Tuhan. Dia tahu itu. Nah, banyak anak Tuhan gak ngerti. Gue ikut Tuhan buat apa ya sebenarnya? Pusing gak? Jadi liar. Ikut Tuhan jadi susah. Nah, karena gak tahu. Ikut Tuhan, kalau mau ikut Tuhan itu ada satu proses. Karena memang Tuhan gak cuma sekedar mau jadiin kita orang percaya. Tuhan mau jadi kita orang percaya yang luar biasa. Nah, untuk jadi orang luar biasa, menjadikan Daud raja, bukan sekedar raja, tapi menjadi raja yang luar biasa. Ini kan ada prosesnya. Gak mudah. Dan di mana Daud sangat paham apa yang menjadi hukum Tuhan. Sangat paham apa yang menjadi ketetapannya Tuhan. Wah, ini luar biasa. Nah, jadi demikian juga anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan sedikit pun bisa ditwist, bisa jadi salah firman Tuhan. Kan ini yang dikatakan sama ini Tuhan nih, dikatakan bahwa inilah sesungguhnya aku menyerahkanmu ke dalam tanganmu. Betul. Tapi tidak caranya dengan dibunuh. Tapi dengan cara yang caranya Tuhan. Nah, kalau kita lihat kisahnya Petrus juga, dia mau menghalangi Yesus, bukan dia nggak tahu loh. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 16 ayat yang ke-21. Matius 16 ayat yang ke-21. Sejak waktu itu, ya, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, artinya Yesus udah tahu, murid-muridnya udah tahu bahwa itu yang harus yang dialami sama Yesus, ya. Nah, ayat yang ke-22 di sini dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Nah, ini kan udah tahu, Yesus udah bilang ini rencana Tuhan. Tapi dia bilang kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak menimpa. Artinya kan dia lagi bertentangan banget kan sama rencana Tuhan. Bertentangan banget kan firman Tuhan di dalam Lukas 11 ayat yang ke-23 mengatakan barang siapa tidak di pihak aku, dia melawan aku. Dia menjadi musuhku. Nah, ini saudara, makanya sebagai anak-anak Tuhan, kenapa kita seringkali terus-terusan dia disuruh baca Alkitab, terus-terusan suruh membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Karena memang ini loh, apalagi ini akhir zaman. Ya kan? Dan iblis tahu gak ini akhirnya? Tahu. Iblis tahu nih, Daud sebentar lagi jadi raja. Selangkah lagi jadi raja. Begitu Saul mati, Daud jadi raja. Kurang lebih umur 30-an. Dia dikejar-kejar dari umur sekitar 17 tahunan. Nah, sebentar lagi, iblis tahu banget nih, waduh ini benar-benar waktunya udah urgent banget. Nah, dia pakai siapa? Orang yang dekat dengan Daud, orang-orangnya Daud. Supaya kalau dia bunuh Saul hari itu juga, seperti apa yang dikatakan Tuhan, kata anak orang-orangnya Daud. Hari itu lu bunuh. Waduh, bukan cuma sekedar musuh mati, selesai rencana Tuhan atas hidup Daud. Nah, jadi itulah ya, betapa Tuhan mengasihi kita. Dengan cara apa? Coba belajar firman. Belajar dan renungkan firman. Kadang-kadang satu hari ini habis khotbah aja ya. Pulang tuh, waduh bisa berapa hari tuh, ini masih direnungkan nih. Oh iya ya, waduh ini benar-benar hebat bener nih. Waduh ini firman Tuhan, dulu gua gak ngerti nih firman ini. Makin dibaca, ternyata rencana Tuhan, ternyata Tuhan bicara banyak nih. Nah ini sebenarnya ini cara Tuhan mengajar kita.
Banyak hal yang sebenarnya dari ayat firman Tuhan satu-satu ini kita jadi kenal caranya Tuhan. Kita kenal apa yang menjadi rencananya Tuhan. Nah ini saudara, balik lagi. Ini kan hari-hari akhir yang kita nggak pernah tahu. Kalau kita nggak dibangun di atas Yesus Kristus sebagai dasar yang kokoh, ya banyak hal. Iblis begitu menggebu-gebu untuk menggagalkan. Tapi kitanya biasa-biasa aja. Nah oleh karena itu bagian kita adalah terus pelajari apa yang menjadi firman Tuhan. Menjadi ketetapan Tuhan, menjadi kehendak Tuhan. Dan terus penuhi roh kita dengan roh yang menyala-nyala. Ya kan beberapa minggu yang lalu Tuhan ingatkan juga harus Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi. Siapa yang diurapi? Orang-orang yang punya kedekatan dengan Tuhan. Orang-orang yang selalu minta pengurapan Tuhan. Kepekaan yang dari Tuhan. Untuk apa? Supaya bisa mengalami kemenangan itu. Amin. Jadi jangan apapun yang saat ini kita sedang hadapi. Situasi mungkin kita lagi menghadapi masalah yang cukup berat ya. Tapi tetap masalah boleh ada di dalam kita ya. Tapi tujuannya Tuhan tetap ada di dalam kita loh. Kita boleh sakit parah. Saya pernah katakan sakit parah mungkin di dalam kita ada penyakit yang membuat kita menuju kematian. Tapi tujuan Tuhan masih bekerja secara luar biasa di dalam kita. Masih harus tetap itu digenapi sampai selesai. Amin. Nah oleh karena itu biarlah ini menjadi sebuah ketetapan bahwa sekali ikut Yesus, tetap Yesus. No turning back, no turning back. Demikian firman Tuhan.